Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Pajali Prasetya, kelas FM 21A, program studi farmasi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Kali ini saya akan menyampaikan hasil resum saya dari kegiatan LDKMF 2020 yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi. Adapun pembahasan yang akan saya paparkan yakni mengenai pertama, kefarmasian, kedua, pemimpin dan manajemen organisasi, ketiga, pengembangan potensi mahasiswa, keempat, metode persidangan, yang kelima, 10 Star Pharmacist, yang terakhir SEP dan IPSF. ISMA Parsi atau Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia adalah organisasi mahasiswa nasional yang terdiri dari organisasi-organisasi intra dalam perguruan tinggi yang berbasis keprofesian dan berorientasi pada keilmuan dengan tujuan untuk menyatukan opini dan menjalani silaturahmi. ISMA Parsi didirikan pada 22 Desember 1955 di Yogyakarta oleh Purnomo Sigih di UGM dan Midian Sirait dari ITB. Organisasi ini juga memiliki logo yaitu bentuk opal vertikal berwarna hijau, terdapat tulisan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia dan gambar ular melilit piala, dan terdapat pula gambar buku. Adapun landasan hukum ISMA Parsi yaitu anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan garis besar haluan organisasi di tiap-tiap daerah di Nusantara. ISMA Parsi dipimpin oleh koordinator wilayah. ISMA Parsi menjadi full member di IPSF tahun 2007 pada World Congress ke-53 di Taiwan. Dalam suatu organisasi, kepemimpinan dan manajemen organisasi sangat dibutuhkan. Kepemimpinan itu sendiri adalah kegiatan mempengaruhi sekelompok orang yang memiliki satu tujuan yang sama. Seorang pemimpin harus memiliki karakteristik yaitu dapat menempatkan posisi dan mempresentasikan pandangan atau pendapat dengan hal yang positif dan baik. Memiliki wawasan yang luas, bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat, dan diharapkan menjadi agen of change dengan memiliki kemampuan yang kreatif, inovatif, energik, penuh dengan gagasan, dan ide yang brilian. Selain itu, seorang pemimpin juga harus bijaksana atau mampu menempatkan diri sesuai dengan posisinya. Seiring dengan perkembangan zaman, terdapat beberapa gaya kepemimpinan, antara lain koersif, otoriter, demokrasi, dan lain sebagainya. Seiring dengan perkembangan zaman tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa kepemimpinan senantiasa berkembang bersamaan dengan perkembangan zaman. Dan sejarah membuktikan bahwa tidak peduli cara atau sistem apapun yang diterapkan, baik monarki, demokrasi, liberal, dan komunis, kepemimpinan dari suatu masyarakat dan negara merupakan unsur kunci bagi pencapaian tujuan bersama masyarakat dan negara tersebut. Dalam sebuah organisasi juga tentunya dibutuhkan suatu manajemen. Pentingnya manajemen tersebut tujuannya untuk memudahkan proses pengorganisasian, pengendalian, pengawasan, menetapkan kinerja efektif, dan membuat lingkungan yang nyaman. IPSF adalah organisasi advokasi internasional terkemuka untuk mahasiswa farmasi, mempromosikan peningkatan kesehatan masyarakat melalui penyediaan informasi, pendidikan, jaringan, dan berbagai publikasi dan inisiatif profesional. Dibentuk di London tahun 1949 yang terdiri dari 8 negara. IPSF membawahi 3.500
350.000 lebih mahasiswa dan sarjana farmasi di 88 negara. Kesekretariatannya berada di The Hague, Belanda, tergabung dengan kantor FIP. Organisasi ini beraliansi dengan WHO, IFMA, UN, UNESCO, A4HP, dan yang terakhir FIP. Dalam organisasi ini terdapat salah satu program yang bergensi yaitu SEP. SEP merupakan program pertukaran pelajar yang mengizinkan mahasiswa atau mahasiswi farmasi seluruh dunia untuk lebih mengenal berbagai bidang farmasi di berbagai negara. SEP merupakan program rutin yang diadakan IPSF. IPSF merupakan suatu organisasi mahasiswa farmasi yang bertaraf internasional yang diselenggarakan 2 periode. Selanjutnya, metode persidangan. Persidangan adalah suatu pertemuan formal antara beberapa orang guna membicarakan suatu permasalahan untuk melahirkan keputusan. Jenis persidangan yang pertama ada sidang pleno, kemudian sidang paripurna, dan yang terakhir sidang komisi. Sedangkan di peserta sidang Isma Parsi ada anggota penuh. Syaratnya menaati AD dan ART serta peraturan yang ditetapkan oleh sidang, kemudian mempunyai hak suara, bicara, dan hak pilih dalam sidang, dan yang terakhir setiap anggota penuh hanya mempunyai 1 hak suara. Yang kedua, anggota peninjau. Syaratnya menaati AD atau ART serta peraturan yang ditetapkan oleh sidang. Kemudian tidak mempunyai hak suara dan hak dipilih. Dan yang terakhir mempunyai hak bicara dalam sidang dengan persetujuan pemimpin sidang. Kemudian ada pemimpin sidang. Tugas dan perannya: yang pertama, mengatur peserta sidang yang mengganggu jalannya persidangan. Yang kedua, menentukan peserta sidang yang berhak mengeluarkan pendapat. Kewajibannya menghargai setiap pendapat, kemudian merespon setiap pendapat, menasehati peserta yang tidak beretika, memutuskan setiap keputusan dengan bijak. Yang terakhir, netral dan tidak subjektif. Adapun istilah-istilah dalam persidangan, yang pertama pending, scoring, lodging, voting, quorum, opsi, walkout, interupsi, dan yang terakhir ada voting. Dan yang terakhir ada 10 star pharmacist. Seorang farmasis berperan sebagai 10 star of pharmacist. Yang pertama ada caregiver, kedua decision maker, ketiga communicator, yang keempat ada manager, kelima leader, keenam lifelong learner, ketujuh teacher, kedelapan ada researcher, 9 ada entrepreneur, dan yang terakhir agent of positive change. 10 star of pharmacist tersebut diharapkan dapat membantu dan mendorong seorang farmasis dalam menjalankan peran, tugas, dan fungsinya sesuai dengan yang seharusnya, agar terwujud sistem pelayanan modern dengan mutu tinggi yang membawa perubahan untuk kesehatan masyarakat Indonesia ke depannya. Sekian dari saya, terima kasih.